Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, zikir ini adalah amalan yang sangat mudah sekali. Bisa dilakukan dengan duduk di atas pembaringan, bisa dilakukan di pasar, bisa dalam keadaan sehat ataupun sakit, bisa dalam keadaan diberikan nikmat ataupun tidak. Bahkan bisa dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, berbaring, safar ataupun ketika mukim. Maka tidak ada amalan yang mencakup seluruh waktu dan keadaan melebihi orang yang berzikir. Sampai zikir ini memberikan keutamaan orang yang tidur di atas pembaringannya lebih utama dibandingkan orang yang terjaga dalam perjalanannya. Dan itulah keutamaan yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang dikehendaki. Subhanallah, ini perkataan bagus sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau anda haji, anda harus mengumpulkan harta, kemudian harus lelah letih dalam perjalanannya. Kalau kita puasa, kita harus menahan lapar sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita salat, kita pun harus bergerak berwudu. Bahkan dalam satu hari kita harus bergerak selama 5 kali. Begitu juga zakat, kita harus mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian baru setelah nisab dan haulnya tercukupi, baru kita keluarkan zakat. Tapi tidak dengan zikir. Dari seluruh amalan-amalan yang Allah bebankan kepada kita, tidak ada amalan yang jauh lebih ringan dibandingkan zikir. Tanpa harus mengeluarkan harta dan tanpa harus mengeluarkan tenaga. Zikir ini amalan ringan, tapi faedahnya sangat besar sekali. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, zikir itu bisa dilakukan siapa saja, mau orang alimnya, mau orang jahilnya, mau orang sehatnya, mau orang sakitnya, mau orang safarnya, mau orang mukimnya. Semua bisa dilakukan dalam kondisi apapun dan dalam waktu apapun. Anak kecil bisa berzikir, remaja bisa berzikir, orang sudah dewasa bahkan tua bisa berzikir, laki-laki perempuan bisa berzikir. Zikir ini amalan yang tidak ditentukan waktu dan tempat, dan itu amalan yang sangat ringan namun luar biasa faedahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim juga beliau mengatakan bahwa tidak ada azab yang paling besar di dunia melebihi seorang muslim lisannya tidak bisa berzikir. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, asyaddun nasi uqubatan fid dunya ayyumsikallahu lisanaka an dzikrillahi azza wajalla. Manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat siksanya di dunia adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menggerakkan hamba ini lisannya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, perbanyak zikir. Dan kita bisa menjadi ahli zikir dengan sangat mudah. Tidak harus kemudian dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, malam sampai pagi terus kita mengucapkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak harus seperti itu menjadi ahli zikir. Tapi kalau kita ingin menjadi ahli zikir, maka lakukan zikir di 4 tempat ini dan jangan ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan,
ketika memberikan catatan kepada ayat uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, maka beliau mengatakan annahum yadhkurunallaha fi adbaris salawati wa ghuduwan wa ashiyan wa hiya adhkarus sabahi wal masai wa fil madhaji'i idza aradu an-naum wa kullama istayqadha min naumihi wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallaha azza wa jalla. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau kita ingin disebut ahli zikir, maka cukup anda berzikir di 4 tempat. Pertama, berzikirlah setiap selesai solat wajib. Jangan tinggalkan zikir selepas solat wajib. 1. Kemudian yang kedua, wa ghuduwan wa asyiyah wa hiya adhkarus sabahi wal masi. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Ada namanya zikir pagi, ada namanya zikir petang. Kemudian yang ketiga, wa fil madhaji idza aradu an-nauma. Dan jangan tinggalkan zikir sebelum tidur. Jangan lupakan zikir sebelum tidur. Dan juga tentunya selepas bangun dari tidur. Dan yang keempat, wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallah. Atau setiap kita keluar rumah dan masuk rumah. Maka kalau kita mengerjakan 4 perkara ini, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka kita dianggap ahli zikir.